Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Semoga selalu dalam keadaan baik. Sebelumnya perkenalkan, insyaallah saya akan mengampu fisika di kelas 10 ini. Nama saya Muhammad Faisal Ridho, biasa dipanggil Ridho. Untuk pertemuan pertama pada pelajaran fisika kali ini, kita akan mempelajari tentang ruang lingkup fisika dan besaran dan pengukuran. Ruang lingkup fisika, besaran, dan pengukuran dibagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup fisika dan yang kedua besaran, satuan, dimensi, dan pengukuran. Untuk ruang lingkup fisika mencangkup ada tiga. Yang pertama, ruang lingkup antara makhluk hidup, ruang lingkup antara aktivitas makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Yang berikutnya, ruang lingkup fisik makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Yang ketiga, keselamatan kerja. Untuk besaran, satuan, dimensi, dan pengukuran ada beberapa juga. Yang pertama besaran, yang kedua satuan, yang ketiga dimensi, yang keempat pengukuran, yang kelima angka penting dan notasi ilmiah, yang keenam ketidakpastian pengukuran, yang ketujuh ketelitian dan ketepatan hasil, dan yang kedelapan pengolahan dan penyajian data. Untuk hari ini kemungkinan tidak akan mempelajari semua, mungkin beberapa saja. Kita lanjut. Yang pertama kita akan membahas tentang ruang lingkup fisika. Ruang lingkup fisika yang pertama yaitu ruang lingkup antara aktivitas makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ruang lingkup ini mempelajari kejadian antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Dalam ruang lingkup ini, kita akan mempelajari hubungan antara besaran-besaran dan kejadian yang terjadi. Adapun contoh penerapan fisika pada makhluk hidup seperti perpindahan posisi seorang ketika melakukan perjalanan, sedangkan contoh penerapan fisika pada makhluk tak hidup seperti menentukan kecepatan bola pada gerak parabola saat ketinggian maksimum. Yang kedua, ruang lingkup kondisi fisik makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ruang lingkup kondisi fisik makhluk hidup dan makhluk tak hidup dibagi menjadi dua. Yang pertama, penerapan fisika. Penerapan fisika itu juga dibagi ada 4, yaitu hakikat fisika, ciri-ciri fisika, cabang-cabang fisika, dan manfaat fisika. Untuk di penerapan fisika bisa dibaca di buku. Untuk ciri-ciri fisika itu dibagi juga ada beberapa. Yang pertama, objek yang dikaji merupakan benda konkret, nyata, dan ada. Yang kedua, pengamatan dan penelitiannya dilakukan secara sengaja. Yang ketiga, penelitiannya dikerjakan secara sistematis. Yang keempat, menggunakan cara berpikir logis dan konsisten. Yang kelima, hasil kajiannya bersifat objektif. Dan yang keenam, hukum-hukum fisika yang dihasilkan dari berbagai percobaan berlaku umum. Untuk cabang-cabang fisika itu terdiri dari banyak cabang seperti mekanika fluida, fisika kuantum, elektronika, fisika atom, fisika inti, fisika nuklir, dan lain sebagainya. Untuk manfaat fisika bisa dibaca di buku juga. Ada beberapa manfaat yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk yang pembagian yang kedua, metode ilmiah. Secara sederhana, penelitian metode ilmiah adalah langkah kerja yang dilakukan para peneliti dalam menjawab masalah. Secara umum, metode ilmiah diartikan sebagai serangkaian langkah-langkah seperti identifikasi masalah, pengumpulan data, memilah data, merumuskan hipotesis atau dugaan ilmiah sementara, menguji hipotesis secara tepat, dan memberitahukan hipotesis atau dugaan ilmiah apabila terdapat temuan baru dalam eksperimen yang dilakukan. Untuk metode ilmiah sendiri, itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kriteria metode ilmiah. Yang kedua, langkah-langkah metode ilmiah. Dan yang ketiga, sikap ilmiah. Untuk kriteria metode ilmiah, itu memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan fakta dan bersifat objektif. Lalu yang kedua, bebas dari prasangka. Atau suatu kegiatan yang menerapkan metode ilmiah harus bebas prasangka dan jauh dari pertimbangan subjektif. Yang ketiga, berdasarkan prinsip-prinsip analisis. Yang keempat, melalui proses hipotesis. Dan yang kelima, berdasarkan teknik kuantitatif. Untuk langkah-langkah metode ilmiah ada banyak, seperti identifikasi masalah dan studi pendahuluan, perumusan masalah, pengumpulan informasi, pengajuan hipotesis, melakukan eksperimen, dan analisis data. Untuk selanjutnya yaitu sikap ilmiah. Sikap ilmiah dalam menerapkan metode ilmiah diperlukan sikap ilmiah. Beberapa sikap ilmiah yang harus diterapkan itu seperti mampu membedakan opini dan fakta, lalu memiliki rasa ingin tahu, berani mencoba, jujur terhadap fakta, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, keselamatan kerja. Ini bisa dibaca di buku, ada komplit, atau bisa dibaca di sini. Penerapan keselamatan kerja sebagai berikut: melindungi praktikan dalam melaksanakan praktikum. Yang kedua, menjalani keselamatan bagi setiap orang yang berada di laboratorium, menjamin sumber-sumber produksi, mencegah dan mengurangi kecelakaan di laboratorium, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Untuk saat melakukan percobaan praktikum dalam laboratorium, ada beberapa sikap untuk menjaga keselamatan. Itu bersikaplah hati-hati dalam melakukan setiap percobaan. Perlakukan secara khusus alat-alat yang berhubungan dengan gelas, kaca, ataupun listrik. Berhati-hati dalam menggunakan bahan kimia. Berhati-hati menggunakan peralatan yang bersumber listrik. Jika ada yang melakukan percobaan menggunakan api atau membakar spiritus, segera matikan api jika percobaan sudah selesai. Ini beberapa keterangan-keterangan. Jadi belum masuk ke rumus-rumus. Nah, untuk di sini di besaran, satuan, dimensi, dan pengukuran. Untuk besaran sendiri merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Dalam fisika, besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran berdasarkan satuannya, dan yang kedua besaran berdasarkan nilai dan arah. Untuk besaran berdasarkan satuannya itu ada dua, dibagi dua lagi, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, untuk besaran pokok, misal panjang satuannya itu meter dilambangkan dengan M, massa satuannya kilogram dilambangkan kilogram, dan seterusnya. Untuk besaran turunan, ini seperti rumus-rumus, seperti luas itu panjang kali lebar dengan satuan meter kuadrat. Untuk kecepatan perpindahan dibagi waktu dengan lambang meter per second. Percepatan yaitu kecepatan dibagi waktu
itu meter per second kuadrat, dan seterusnya. Untuk besaran berdasarkan nilai dan arahnya, besaran berdasarkan nilai dan arahnya dibagi menjadi besaran vektor, besaran tensor, dan besaran skalar. Besaran vektor memiliki kesamaan, keduanya memiliki nilai dan arah. Adapun perbedaannya yaitu besaran vektor memiliki satu arah, sedangkan besaran tensor memiliki banyak arah. Di tingkat SMA, kita hanya akan mempelajari besaran vektor. Adapun besaran tensor akan kita pelajari lebih lanjut. Contoh besaran vektor antara lain perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Sedangkan untuk besaran tensor antara lain tegangan, regangan, dan koefisien gaya gesek. Selain besaran vektor dan besaran tensor, terdapat besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contoh dari besaran skalar antara lain massa, jarak, dan energi. Untuk berikutnya yaitu satuan. Satuan itu dibagi menjadi 7. Yaitu yang pertama standar satuan massa. Standar satuan massa adalah kilogram. Untuk yang kedua standar satuan panjang. Untuk standar satuan panjang adalah meter. Seperti pada besaran pokok tadi, ada standar-standarnya. Untuk standar satuan waktu yaitu second atau detik. Untuk standar satuan arus yaitu ampere. Untuk standar satuan suhu adalah Kelvin. Untuk standar satuan jumlah zat yaitu adalah mol. Untuk yang terakhir standar satuan intensitas cahaya adalah kandela, atau bisa dilihat di besaran pokok. Untuk pelajaran hari ini mungkin belum ada perhitungan, yaitu cuma pengertian-pengertian karena di buku juga seperti itu. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Semoga dimudahkan urusannya, semoga selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.